Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga kali ini, kita akan membahas mengenai kegiatan usaha bank dan jenis bank. Ada beberapa definisi bank yang dikemukakan sesuai dengan tahap perkembangan bank tersebut. Untuk memberikan definisi yang tepat, mungkin kita memerlukan penjabaran karena definisi tentang bank dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Salah satunya pengertian bank menurut Profesor J.M. Ferinsdorf dalam bukunya Bank Politik, yaitu bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit baik dengan alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperoleh dari orang lain dengan jalan mengedarkan alat pembayaran berupa uang kiral. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank dapat diartikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, di sini bank dapat diartikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari beberapa pengertian di atas dapat kita simpulkan, yaitu yang pertama, pengertian bank itu sendiri mengalami evolusi sesuai dengan perkembangannya. Kemudian yang kedua, fungsi bank pada umumnya yaitu yang pertama, menerima berbagai bentuk simpanan dari masyarakat. Kemudian yang kedua, memberikan kredit, baik bersumber dari dana yang diterima dari masyarakat maupun berdasarkan atas kemampuannya untuk menciptakan tenaga beli baru. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan jasa lalu lintas pembayaran, dan yang keempat memberikan jasa lalu lintas peredaran uang. Untuk sejarah perbankan di Indonesia dimulai saat The Javas Bank didirikan 11 Oktober 1827 yang kemudian dinasionalisir oleh pemerintah Republik Indonesia menjadi bank sentral berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1968. Kemudian beralih ke The Algemeen Volk Credit Bank yang didirikan pada 1934 di Batavia, Jakarta. Dilanjutkan dengan lembaga kredit Jepang atau biasa disebut Shomin Ginko, dan saat ini berubah menjadi Bank Rakyat Indonesia. Kemudian ada The Postpac Bank didirikan 1898 yang berganti untuk saat ini menjadi Bank Tabungan Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1950. Selain bank-bank di atas, terdapat pula bank-bank yang tidak mendapat campur tangan pemerintah yang dimiliki oleh pribumi, Cina, Jepang, Belanda, dan juga Inggris. Dalam menjalankan usahanya sebagai lembaga intermediasi keuangan, kegiatan bank sehari-hari tidak dapat dipisahkan dari bidang keuangan. Seperti halnya perusahaan lainnya, kegiatan bank secara sederhana juga sebagai tempat melayani segala kebutuhan para nasabahnya. Kegiatan utamanya yaitu yang pertama seperti kita tahu yaitu menghimpun dana dari masyarakat melalui simpanan, tabungan, deposito, dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan kegiatan bank umum yaitu yang pertama funding atau menghimpun dana dari masyarakat, kemudian ada juga yang dinamakan lending, menyalurkannya kembali ke masyarakat dan memberikan jasa-jasa sebagai bank, jasa-jasa keuangan yang biasa kita katakan dengan servis bank. Untuk yang pertama yaitu funding atau menghimpun dana masyarakat, berarti di sini mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan,
atau deposito. Strategi bank dalam menghimpun dana di sini yaitu dengan memberikan rangsangan berupa imbalan yang menarik dan menguntungkan. Imbalan tersebut dapat berupa perhitungan bunga bagi bank konvensional atau berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil untuk bank syariah. Rangsangan lain yang dapat diberikan bisa berupa hadiah, pelayanan yang menarik, atau balas jasa lainnya. Karena semakin menarik dan menguntungkan imbalan yang diberikan, semakin menambah minat masyarakat untuk menyimpan dananya di bank. Untuk kegiatan bank umum yang kedua yaitu lending atau menyalurkan dana ke masyarakat, di sini dapat diartikan melemparkan kembali dana yang telah dihimpun melalui simpanan giro, tabungan, dan deposito, dilemparkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit bagi bank konvensional atau pembiayaan bagi bank syariah. Untuk bank konvensional, dalam memberikan pinjaman di samping dikenakan bunga, juga dikenakan jasa pinjaman bagi penerima pinjaman atau kita sebut sebagai debitur, dan dalam bentuk biaya administrasi serta biaya provisi dan komisi. Sedangkan untuk bank syariah didasarkan pada jual beli dan bagi hasil. Untuk tinggi rendahnya tingkat bunga pinjaman tergantung dari tinggi rendahnya tingkat bunga simpanan. Semakin tinggi tingkat bunga simpanan, maka semakin tinggi pula tingkat bunga pinjaman, atau sebaliknya. Dan untuk kegiatan bank umum yang ketiga yaitu memberikan jasa keuangan, yaitu merupakan jasa pendukung kegiatan bank. Jasa-jasa ini diberikan terutama untuk mendukung kelancaran kegiatan, menghimpun dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan penyimpanan dana dan penyaluran kredit. Produk jasa perbankan dapat kita lihat misal seperti jasa pengiriman uang atau transfer, kemudian jasa clearing, jasa penjualan mata uang asing, kemudian jasa penyimpanan dokumen atau SDB atau safe deposit box, kemudian jasa kartu kredit atau jasa bank garansi dan referensi bank. Banyaknya produk jasa yang ditawarkan sangat tergantung pada kemampuan masing-masing bank. Semakin mampu bank tersebut, maka semakin banyak pula ragam produk yang ditawarkan. Kemampuan bank dapat dilihat dari segi permodalan, manajemen, serta fasilitas sarana dan prasarana yang dimilikinya. Selain dari kemampuan bank tersebut, ada pula resiko-resiko usaha bank yang merupakan tingkat ketidakpastian mengenai suatu hasil yang diperkirakan atau diharapkan akan diterima. Hasil dalam hal ini merupakan keuntungan bank atau investor. Semakin tidak pasti hasil yang akan diperoleh suatu bank, semakin besar pula kemungkinan resiko yang dihadapi investor dan semakin tinggi pula premi resiko atau bunga yang diinginkan investor. Di sini dapat kita jabarkan yaitu resiko usaha yang dapat atau mungkin dihadapi oleh bank, yaitu resiko kredit, risiko investasi, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko penyelewengan, dan risiko fidusia. Untuk risiko yang pertama yaitu risiko kredit, merupakan suatu risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan. Ketidakmampuan nasabah memenuhi perjanjian kredit yang telah disepakati kedua pihak secara teknis, keadaan tersebut merupakan default. Jadi mungkin di sini risiko kredit bisa juga disebut dengan default risk.
Dan untuk resiko yang kedua yaitu resiko investasi atau investment risk berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kerugian akibat suatu penurunan nilai pokok portofolio surat-surat berharga, misalnya obligasi dan surat berharga lainnya yang dimiliki bank. Penurunan nilai surat-surat berharga tersebut bergerak berlawanan arah dengan tingkat bunga umum. Bila tingkat bunga menurun, maka harga obligasi atau surat berharga akan mengalami kenaikan. Sebaliknya, jika tingkat bunga naik, maka harga surat berharga turun. Dan hal ini berarti akan menurunkan pula nilai portofolio. Oleh karena itu, dalam situasi tingkat bunga yang berfluktuasi, bank akan menghadapi kemungkinan resiko perubahan harga pasar atau portofolio investasinya. Aspek lain yang berkaitan dengan risiko investasi adalah struktur pasar di mana sekuritas tersebut diperdagangkan. Kemudian yang ketiga yaitu risiko likuiditas yang sering kita dengar atau liquidity risk adalah risiko yang mungkin dihadapi oleh bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya dalam rangka memenuhi permintaan kredit dan semua penarikan dana oleh penabung pada suatu waktu. Kemudian untuk yang keempat yaitu risiko operasional atau operational risk merupakan risiko ketidakpastian mengenai usaha bank yang bersangkutan. Risiko operasional bank ini mungkin dapat berasal dari kemungkinan kerugian dari operasional bank bila terjadi penurunan keuntungan yang dipengaruhi oleh struktur biaya operasional bank, atau mungkin dapat juga terjadi karena kegagalan atas jasa-jasa atau produk-produk baru yang diperkenalkan. Yang kelima yaitu resiko penyelewengan atau fraud risk adalah resiko yang berkaitan dengan kerugian-kerugian yang terjadi akibat hal-hal seperti ketidakjujuran, penipuan, atau perilaku yang kurang baik dari pejabat, karyawan, atau nasabah juga. Kemudian yang terakhir yaitu resiko fidusia. Ini akan timbul apabila bank dalam usahanya memberikan jasa bertindak sebagai wali amanat baik untuk individu maupun badan usaha. Titipan atau simpanan dana yang diberikan kepada bank harus benar-benar dikelola secara baik dengan tidak melakukan tindakan spekulatif, yaitu dengan tetap memperhatikan keuntungan di samping keamanan dari dana yang diinvestasikan tersebut. Dari sejarah perkembangan perbankan di Indonesia yang beberapa kali mengalami perubahan perundang-undangan, maka jenis bank dapat dilihat dari berbagai aspek. Pembagian jenis bank ini dapat dilihat dari aspek fungsinya, kepemilikannya, status atau kedudukan, dan dari cara menentukan harga. Dilihat dari fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967, bank dibagi menjadi bank umum, bank pembangunan, bank tabungan, bank pasar, bank desa, dan bank lumbung desa. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank dikategorikan menjadi dua, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat atau biasa kita sebut dengan BPR. Dan dilihat dari aspek kepemilikannya dalam arti siapa yang memiliki bank tersebut, yang dapat dilihat dari akta pendirian dan berapa jumlah saham yang dimiliki, bisa dibagi yaitu bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank milik koperasi, bank milik swasta asing, dan bank campuran. Untuk bank milik pemerintah, pada bank ini akte pendirian dan sahamnya sudah pasti dimiliki oleh pemerintah. Kemudian keuntungan yang diperoleh juga menjadi keuntungan milik pemerintah. Di sini dapat kita lihat untuk bank milik pemerintah yang banyak kita dapati seperti Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia atau BNI, kemudian Bank Rakyat Indonesia,
kemudian Bank Syariah Indonesia, dan yang lainnya. Sedangkan untuk bank milik swasta nasional, di sini akte pendirian dan sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Demikian pula untuk pembagian keuntungan yang diperoleh juga dimiliki oleh swasta nasional. Contohnya seperti Bank Sentral Asia, Bank Danamon, kemudian Bank Muamalat. Dan untuk bank koperasi, bank milik koperasi, pada bank ini juga akte pendirian dan sahamnya dimiliki oleh koperasi yang berbadan hukum. Contohnya bank yang dimiliki koperasi yaitu dulu ada Bukopin atau koperasi-koperasi simpan pinjam yang sekarang banyak bermunculan. Sedang untuk bank milik swasta asing merupakan cabang dari bank yang sahamnya dimiliki oleh swasta asing maupun pemerintah asing. Dengan demikian, kantor pusatnya di luar negeri dan keuntungannya juga dimiliki swasta asing. Contoh bank milik swasta asing di sini seperti Citibank, Bank of Tokyo, kemudian American Express Bank, kemudian Bangkok Bank. Dan yang terakhir yaitu bank campuran, merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Jenis bank dilihat dari aspek status dan cara menentukan harga. Untuk aspek status pada jenis bank ini dilihat dari kemampuannya dalam melayani masyarakat. Status dan kedudukan bank diukur dari kemampuan dalam melayani masyarakat yang terdiri dari jumlah produk yang ditawarkan, modal, serta kualitas pelayanannya. Dari statusnya, dilihat dari statusnya terdiri dari bank devisa dan bank non-devisa. Untuk bank devisa sendiri merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing, seperti transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, kemudian pembukaan dan pembayaran LC atau letter of credit, atau dapat juga pelayanan traveler check. Untuk persyaratan menjadi bank devisa sendiri ditetapkan oleh Bank Indonesia. Di sini kita bisa ambil contoh untuk bank-bank devisa yaitu seperti Bank Sentral Asia dan Bank Danamon. Untuk bank non-devisa sendiri merupakan bank yang belum memiliki izin untuk melaksanakan transaksi ke luar negeri. Berarti bank non-devisa itu kebalikan dari bank devisa. Sehingga kegiatan yang dilakukan oleh bank non-devisa merupakan transaksi hanya untuk dalam negeri saja. Kemudian dilihat dari aspek cara menentukan harga, jenis bank dilihat dari aspek ini yaitu dari cara menetapkan harga, baik harga beli maupun harga jual dapat dibagi menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional sebagian besarnya itu berkembang di Indonesia melaksanakan prinsip perbankan konvensional. Dalam operasinya biasanya menggunakan prinsip yaitu yang pertama menetapkan bunga sebagai harga baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan, deposito maupun produk pinjaman yang diberikan berdasarkan tingkat harga tertentu. Untuk jasa bank lainnya, pihak bank biasanya menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sedangkan untuk bank syariah biasanya menggunakan prinsip jual beli atau bagi hasil. Merupakan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam.
Dari uraian di atas, maka dapat kita simpulkan yaitu pengertian bank umum adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Di sini bank umum dapat juga disebut dengan bank komersial. Bentuk hukum suatu bank umum menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dapat berupa yang pertama yaitu perusahaan perseroan atau persero, yang kedua perusahaan daerah, yang ketiga koperasi, dan yang keempat perseroan terbatas. Untuk tata cara pendiriannya diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 yang penetapannya dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan terlebih dahulu mendengarkan masukan atau pertimbangan dari Bank Indonesia. Macam-macam kegiatan usaha bank umum, contohnya seperti menghimpun dana dari masyarakat, kemudian memberikan kredit, menerbitkan surat pengakuan hutang, dan melakukan kegiatan dalam valuta asing. Selain itu juga dapat menyediakan tempat untuk penyimpanan barang dan surat berharga, kemudian dapat pula melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit. Bank umum sangat terkait erat dengan uang. Maka akan kita bahas di sini bank umum dan penciptaan uang. Seperti kita tahu, uang yang beredar di masyarakat itu tidak hanya uang kertas, tetapi juga uang giral. Bank umum dikenal sebagai lembaga pencipta uang atau money creator yang menciptakan uang giral bagi kepentingan masyarakat. Sebenarnya penciptaan uang ini merupakan tugas penting dari bank umum, karena selain untuk kepentingan masyarakat, bank juga sangat memerlukan penciptaan uang giral demi peningkatan sumber-sumber dana bagi pembiayaan. Ada beberapa cara penciptaan uang giral, yaitu di sini akan kita pelajari macamnya, yaitu yang pertama substitusi, exchange of claim, dan yang terakhir transformasi. Substitusi itu sendiri yang dimaksud di sini adalah uang kartal diganti dengan uang giral. Saya akan berikan contoh ya, misalnya seorang nasabah atau masyarakat menyetorkan uang di bank dengan cara tunai, dengan uang tunai, kemudian bank menggantinya dengan uang giral. Artinya di sini bank membuka rekening atas nama nasabah tersebut sebesar jumlah dana yang disetorkan. Dan untuk itu nasabah diberikan buku cek untuk bisa digunakan sewaktu-waktu menarik atau mengambil uang tersebut. Jadi cara substitusi itu untuk menciptakan uang giral pada dasarnya tidak menambah uang kartal. Uang kartal disimpan di dalam bank dan sebagai gantinya dikeluarkanlah uang giral. Dan yang kedua yaitu exchange of claim. Di sini bank memberikan kredit pada nasabah bukan dalam bentuk uang giral, melainkan dengan cara membuka rekening giro atau khusus pinjaman. Dan yang ketiga yaitu transformasi, merupakan penciptaan uang giral yang dilakukan dengan cara menguangkan hutang pihak ketiga, baik swasta maupun pemerintah atau sebaliknya. Misalnya di sini, contohnya nasabah menjual surat-surat berharga kepada bank, kemudian pihak bank membeli surat berharga tersebut, tetapi tidak dengan uang tunai, melainkan dengan uang giral. Caranya yaitu pihak bank menambahkan saldo pada rekening nasabah tersebut sehingga rekeningnya bertambah sebesar harga yang disepakati atas surat berharga tersebut. Di samping bank umum, di sini juga kita banyak mendapati BPR atau Bank Perkreditan Rakyat, yaitu kita bisa mengambil pengertian menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah
yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berarti bahwa kegiatan PPR ini jauh lebih sempit dibandingkan dengan kegiatan bank umum. Kegiatan PPR di sini hanya meliputi kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana saja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 1992, kegiatan operasional BPR hanya dapat didirikan di daerah pedesaan di wilayah kecamatan di luar ibu kota negara, ibu kota provinsi, ibu kota madya, dan ibu kota kabupaten. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa BPR merupakan bank yang fungsinya menerima simpanan dalam bentuk uang dan memberikan kredit jangka pendek untuk masyarakat pedesaan. BPR tergolong bank sekunder dengan wilayah usahanya terbatas pada lingkungan kecamatan dan desa tertentu. Maksud bank sekunder di sini yaitu bank yang tidak dapat menciptakan uang karena tidak memberikan pinjaman melebihi dana yang dihimpun. Bentuk hukum BPR dapat berupa yang pertama yaitu perusahaan daerah, yang kedua koperasi, yang ketiga perseroan terbatas. Untuk yang perusahaan daerah yaitu perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah, di mana kekayaan perusahaan dipisahkan dari kekayaan negara. Tujuan perusahaan daerah adalah mencari keuntungan yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan daerahnya. Kemudian yang kedua yaitu berbentuk koperasi, yaitu badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan usaha koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Modal koperasi ini biasanya berbentuk dalam simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, hutang, dan SHU atau sisa hasil usaha yang tidak dibagi. Tujuan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pengelolaan badan usaha dilakukan secara efektif dan efisien tanpa mengabaikan prinsip-prinsip koperasi. Kemudian yang terakhir yaitu perseroan terbatas merupakan persekutuan untuk menjalankan perusahaan yang mempunyai modal usaha yang terbagi atas beberapa saham, di mana setiap pemegang saham turut mengambil bagian sebanyak satu atau lebih saham tersebut. Usaha-usaha bank perkreditan rakyat meliputi yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lain yang dipersamakan. Kemudian yang kedua dapat juga memberikan kredit kepada pengusaha kecil dan rumah tangga. Yang ketiga menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasar prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Dan yang keempat, menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain. Kemudian untuk syarat pendirian BPR sendiri hampir sama dengan bank umum, yaitu harus mendapatkan izin usaha dari Menteri Keuangan. Selain itu juga harus melalui 2 tahapan, yaitu tahap yang pertama, tahap persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian BPR. Dan yang kedua yaitu tahap izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha setelah persiapan sebagaimana yang dimaksud dalam butir pertama. Demikian tadi yang dapat saya sampaikan mengenai kegiatan usaha bank dan jenis bank pada pertemuan ketiga kita kali ini. Selamat belajar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.